stop menormalisasi sikap buruk di masa muda. Sebab, masa muda adalah waktu yang paling tepat untuk eksplorasi dan belajar berbagai aspek positif yang bisa menunjang masa depan kalian. Hai semua, pada video kali ini Mimin mau ajak kalian untuk membahas tentang 6 sikap buruk masa muda yang tidak boleh kalian sepelekan dan anggap wajar. Sebab, sikap-sikap ini kalau sudah terpupuk akan terus kalian bawa sampai tua nanti dan sulit dihilangkan. Ayo kita mulai pembahasannya. Pertama, malas mengambil tindakan. Banyak anak muda yang memiliki pemikiran jalani aja dulu dan tidak memiliki perencanaan yang matang. Karena keterusan, akhirnya tidak sadar kalau usianya sudah memasuki angka matang tapi dia belum bisa apa-apa. Hal ini didasari karena ketika usianya masih produktif, orang tersebut malas mengambil tindakan dan tidak mau mencoba. Katanya, malas karena prosesnya lama dan tidak bertenaga untuk memperjuangkannya. Di sini, kesadaran diri kalian begitu penting untuk dibakar. Kalian harus memiliki tujuan hidup sejak muda. Jangan pasrah dulu karena hidup bisa diubah dengan usaha dan doa. Jadi, selagi masih ada kesempatan untuk berusaha, maka lakukan yang terbaik demi diri kalian sendiri. Sikap malas bertindak akan membuat kamu menyesal di kemudian hari. Kedua, cenderung suka hasil instan. Salah satu sikap yang akhirnya menjerumuskan diri pada jurang kesengsaraan adalah poin kedua ini. Semua orang pasti ingin mendapatkan kebebasan finansial. Tapi, untuk menuju titik tersebut, apakah tidak ada proses panjang yang menyertainya? Jawabannya pasti ada. Naifnya, kebanyakan orang masih tidak mengerti proses itu sendiri dan lebih berambisi untuk mendapatkan hasil instan dengan cara apapun. Padahal, hasil instan juga bisa hilang secara instan, tapi pengetahuan tentang ini rasanya masih sering diabaikan. Kalau kalian masih berada di usia produktif dan muda, lebih baik segera berproses. Banyak lakukan tindakan nyata, buat perencanaan stabil, cari pembelajaran sebanyak-banyaknya, dan nikmati proses. Jika kalian lebih memilih langkah instan, percayalah jika kamu ada di titik paling rendah dan butuh berjuang lagi, hal itu akan lebih dari sulit untuk kalian jalani. Maka dari itu, biasakan diri memiliki mental pejuang dan kuat. Ketiga, tidak pernah mau membatasi diri. Anak muda sangatlah suka dengan kebebasan. Sayangnya, kebebasan yang mereka pilih justru memberikan dampak negatif untuk hidupnya di masa tua. Bukannya bisa leha-leha setelah pensiun, mereka justru banting tulang demi menghidupi dirinya dan keluarganya. Bingung bagaimana menyicil semua hutang dan mencukupi kebutuhan. Lantas, apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Semua manusia memiliki hak hidup yang sama. Namun sejak dini usahakan membatasi diri untuk tidak terjerumus pada aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang tidak berdampak baik. Bebas dalam belajar, meraih impian, mengejar cita-cita, mendapatkan pendidikan tinggi. Itu yang dimaksud baik. Nantinya kamu sendiri yang bisa menikmati perjuangan masa mudamu itu. Kalaupun diajak teman untuk ikut kegiatan yang tidak membangun atau bermanfaat, lebih baik tolak saja. 4. Terlalu bergantung pada orang tua. Tugas orang tua adalah bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Tapi, tidak selamanya itu terjadi. Setelah sang anak lulus sekolah menengah atas, dia sudah harus belajar memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia juga harus menentukan arah tujuan hidupnya. Terlalu lama membiarkan diri bergantung pada uang orang tua akan membuat kalian terlena dengan kehidupan zona nyaman. Lambat laun karena tak pernah mencoba, tak pernah merasakan kesulitan, seseorang bisa sangat enggan memiliki mindset kemandirian. Tentu saja hal ini akan membuat orang tersebut tidak pernah bisa berdiri sendiri dan lebih suka bergantung pada orang-orang di sekitarnya daripada berjuang. Kelima, banyak alasan. Daripada terus mengeluh dan mencari alasan untuk memperjuangkan masa depan, kenapa tidak mencoba satu langkah dulu? Melontarkan kalimat-kalimat alasan tidak akan membuat hidupmu berkecukupan. Kamu hanya akan stop pada titik yang kamu pijak sekarang tanpa bisa meraih impian.
Apakah sikap ini harus terus kamu wajarkan karena masih muda? Menganggap usiamu belum matang hingga akhirnya otak mulai melemah karena tidak pernah diasah? Ini sikap serius yang harus kamu cari solusinya. Kenapa takut untuk mencoba? Kenapa tidak memikirkan saja tujuan apa yang ingin kamu capai? Selagi masih muda, lakukan apapun yang bersifat positif. Jangan takut gagal karena kamu masih punya energi yang kuat untuk bangkit. Keenam, hidup seperti robot. Kehidupan itu sangat fleksibel karena setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Namun nyatanya, masih berlimpah ruah manusia yang dengan tidak sadarnya hidup karena mengikuti ucapan orang lain. Orang melontarkan omongan A, dia mudah terprovokasi hingga mengikuti ucapan orang tersebut. Padahal, kalau dipikir-pikir ucapan tersebut bukan kehendak kalian dan bukan yang terbaik bagi kalian. Kenapa harus diikuti? Kamu masih muda memang, tapi kamu harus memiliki prinsip dan kekuatan tersendiri untuk melangkah. Kalau kamu tidak setuju, bilang tidak. Kalau itu bukan yang terbaik bagi kalian, maka jangan ikuti. Hidup seperti robot hanya akan menciptakan jarak buat kalian dengan masa depan kalian. Masih berada di masa muda menjadikan kamu harus segera mengambil tindakan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan menganggap sikap-sikap ini bisa terus kamu maklumi dan tidak pernah dipikirkan dampak buruk jangka panjangnya. Terima kasih atas dukungan dan komentar-komentar terbaiknya. Tetap ikuti channel YouTube ini untuk mengetahui informasi-informasi menarik lainnya.